Ibu benar-benar tidak ingat saya, tanya David dengan memicingkan matanya. Menatap penuh selidik pada wanita dewasa yang sangat menggoda ini. Tidak ada yang perlu saya bicarakan lagi dengan kamu, jadi sebaiknya kamu keluar. Usir Viola. Dia bahkan mengibaskan tangan kanan yang membuat gerakan mengusir, juga menatap malas pada David. Dan melihat tingkah wanita ini David langsung tersenyum miring. Sepertinya dia memang harus mengingatkan tentang sentuhan kemarin agar ingatan Viola kembali. Ibu tidak ingat saya, tidak ingat sentuhan yang pernah kita lakukan bersama. Apa aku harus menyesap dada itu lagi agar kamu ingat? Ucap David dengan percaya diri, tanpa ada rasa takut sedikit pun, meskipun yang di hadapannya ini adalah gurunya sendiri. Kenapa harus takut? Bahkan dia sudah berhasil membobol inti tubuhnya. Dan mendengar itu Viola terperangah, bagaimana bisa David dengan percaya dirinya mengucapkan kalimat Tasenono itu? Bahkan tubuhnya kembali bergetar ketika dia mendengar David akan kembali menyesap dadanya, seolah sentuhan waktu itu kembali ia rasa dengan jelas, hingga mampu membuatnya bergetar. Viola bahkan merapatkan duduknya saat intinya merasa nyeri. Apa yang kamu lakukan? Tanya Viola dengan terbata. Belum hilang keterkejutannya, kini dia melihat David yang mulai bergerak, memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana entah untuk mengambil apa. Sampai akhirnya David meletakkan sebuah KTP di depan Viola, dan itu adalah KTP Viola. Bagaimana KTP-ku ada padamu? Tanya Viola dengan suaranya yang meninggi. Dia bahkan mengambil dengan kasar KTP itu dan segera menggenggam erat. Karena kita memesan hotel malam itu menggunakan KTP-mu. Jawab David dengan suaranya yang mulai menggoda. Dia bahkan tersenyum miring. Senyum yang terlihat sangat menjijikkan di mata Viola. Belum hilang keterkejutan Viola, kini David kembali bergerak. Dia bangkit dari duduknya dan menghampiri sang wanita itu. Jangan macam-macam kamu. David tak mau dengar sampai akhirnya dia berdiri di samping Viola dan bersandar pada meja. Di mana kismaknya? Apa aku harus membuatnya lagi? Desis David. Geram. Viola pun langsung bangkit dari duduknya dan mendorong tubuh David agar menjauh. Tapi bukannya menjauh, David malah mencengkram kedua tangan Viola dan mendorong wanita ini hingga terpojok di dinding. Jaga sikapmu, David tersenyum. Bentakan Viola malah terdengar merdu di telinganya. Jangan buat aku menciummu agar kamu bisa diam. Lepas, aku bisa mengeluarkanmu dari sekolah ini. Oh ya, lalu aku akan menyebarkan tentang malam spesial kita pada semua orang. Jawab David, bercanda. Tapi Viola menangkapnya serius. Bahkan berpikir jika David sempat merekam malam mereka saat itu. Sialan, apa maumu? Aku hanya mau dengar jika kamu mengingatku. Ingat tentang malam panas kita waktu itu? Ucap David. Dia membuat tubuh mereka menempel hingga sangat dekat. Tak ada lagi jarak dada mereka, bahkan sudah saling menempel. Jaga sikapmu, berandal kecil. Aku memang masih kecil. Tapi aku bahkan lebih tinggi daripada kamu. Dan bahkan aku berhasil membuatmu tak berdaya. Viola kehabisan kata-kata, berbicara dengan David seperti hanya buang-buang tenaga. Viola benci sekali melihat David yang terus menatapnya penuh hasrat seperti itu. Katakan, kamu mengingatku kan? Tanya David menggoda. David ingin bertanggung jawab tentang malam itu. Bagaimanapun memang hanya dialah yang sudah menyentuh wanita ini. Dan David tidak sebrengsek itu untuk melupakan semuanya. Tapi sebelum mengutarakan niat tanggung jawabnya, dia ingin bermain-main dulu dengan Viola. Belum ingat juga. Baiklah, aku akan membuatmu ingat. Setelahnya David menarik baju Viola dan melahap isinya.